Pernah cedera nggak gara-gara ngeliatin gituan? Gak pernah sih, itu enaknya loh. Aku juga bingung gak pernah cedera. Aku sempet tiap minggu tuh pakai terapi, kayak pakai bukan terapi sih, psikolog. Gara-gara emang aku dulu sempet di fase depresi. Gua nanya lu sukanya yang berotot atau yang kecil? Aduh, yang pas aja lah. Oh yang pas gitu. Kawinan. Nggak konsisten jawabannya ya. Iya nih, lu suka yang mana? Gede lah. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, balik lagi di Join Aja Bro bersama gue Victor. Ini Norman masih belum pulang juga, jadi hostnya terpaksa gue harus sendirian. Dan bintang tamu kali ini perempuan ya, masih muda. Kemarin kita bintang tamu perempuan siapa? Baru Anet ya? Nah ini yang kedua berarti masih muda ya. Teman-teman kenalnya dengan nickname apa? Nickname kamu di KitKat Games. Itu di TikTok sama di IG sama? Sama. Nah, coba perkenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Keira, biasa dipanggil KitKat kalau di IG. Oke, Kira gini, ini ada hal yang menarik dari kamu yang membuat kita itu terpancing untuk panggil kamu nih ya. Karena jarang seorang olahragawan yang suka atau orang yang suka olahraga perempuan di usia muda, tapi pose-posenya itu binaraga gitu. Oh gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Karena kan kamu kan umurnya masih muda ya, masih muda. Terus pose-posenya seperti itu. Ini memang kamu ini memang menekuni olahraga ini untuk menjadi kompetitif di binaraga atau murni hobi, ngikutin tren atau kenapa sih sebenarnya? Jadi tuh awalnya aku tuh nge-gym memang karena buat nurunin berat badan sih. Terus waktu itu kebablasan karena belum ngerti cutting atau apa-apa, terus jadi gendut, ya kan? Jadi kurus banget ya. Sebentar. Awalnya kamu gemuk. Awalnya kayak sebenarnya tuh gak gemuk-gemuk banget ya, tapi bisa dibilang semua orang pada bilang kayak, wah kamu cabi banget ya, kamu nambah berat badan ya gitu. Terus kayak kan aku tingginya berarti 163 ya, sekitar segitulah. Berat badan aku tuh dulu sempat di 75-76. 163-75. Tapi kan itu pure lemak ya dulu ya. Terus aku cutting, tapi tuh nggak ngerti juga masalah nge-gym. Jadi aku nge-gym di rumah, zaman Covid kan, 2022 sih itu. Kayak nge-gymnya tuh yang kayak cuman ngikutin YouTube, yang kayak core workouts di YouTube. Berarti kamu baru mulai gym dari Covid itu? Iya, baru 2022. Tadinya enggak sama sekali. Terus aku tuh belum ngerti. Terus aku cuman kayak tiap seminggu 2 kali gitu kan. Terus aku tuh nggak makan, cuman intermittent fasting doang. Terus turun sampai 60. Tapi tuh aku tuh banyak yang bilang kayak kurus banget kayak orang sakit. 3 bulan turun 15 kilo. Itu udah parah sih. Banyak yang bilang kayak lu nggak apa-apa kayak sakit, tapi dulu tuh banyak juga mungkin karena nggak ngerti ya perbedaan orang sakit sama orang kurus yang bagus, mereka suka nanya caranya gimana. Terus itu aku posisinya masih pede ya kan. Tapi karena aku dulu follow akun-akun nge-gym ya, aku tuh ngeliat kalau misalnya di luar negeri itu kan kayak contohnya deh, kalau orang nge-gym di Indonesia cewek-cewek terus latihan upper body yang berani bulky, itu kan jarang ya. Tapi kalau di luar negeri tuh aku denger dari teman-teman aku yang di luar itu tuh udah normal banget. Dan emang orang-orang yang kayak contohnya di sekolah gitu ya, orang-orang yang nge-gym itu orang-orang yang dibilang keren, populer tuh yang nge-gym gitu-gitu di luar negeri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kamu sekarang di sekolah dianggap populer nggak? Sejak aku buat konten sih sebenarnya. Berarti populernya karena konten. Tapi kalau orang yang terinspirasi dengan badan kamu ada nggak? Ada. Yang tadi tuh kenapa aku mau berani kayak apa ya, pose-pose binaragawan gitu ya. Itu karena di For You page aku jujur mostly nge-gymnya tuh gym luar, kayak konten-konten luar. Dan kalau mereka tuh udah hal normal banget, kayak contohnya merek, gak boleh sebut merek ya? Nggak boleh. Gymshark gitu ya. Gymshark, okay. Gymshark itu kan mostly cewek-ceweknya yang emang binaragawan atau enggak powerlifter yang bulky gitu ya. Kalau di sini emang mungkin karena beauty standard Indonesia tuh cewek-cewek kurus gitu ya. Dan aku mungkin menyadari kayaknya badan aku
susah untuk kurus yang kayak model-model gitu tau kan. Oke. Akhirnya aku cari potensi aku yang lain, dan aku nyadar sejak aku nge-gym itu emang perkembangan otot aku lumayan cepet. Aku aja belum nyampe 2 tahun loh nge-gym. Oh ya, cepet Iya, sih. Nah, jadi sekarang pertanyaannya memang orang tua semua keluarga gitu dan atau teman-teman terdekat ngedukung gak sih? ngedukung gara-gara mama aku tuh dulu sebelum pada punya anak ya. Mama aku tuh dulu juga nge-gym tapi dia nge-gymnya cuma yang kayak biar fit doang. Papa aku dulu sempat jadi PT juga di luar, kan dia dulu kerja gitu di luar kan. Okay. Nah terus emang mereka tuh suka ngajak aku olahraga. Tapi dulu tuh cuma olahraga kayak papa aku tiap pagi itu bench press di rumah, ya kan. Terus aku emang kayak nganggep oke, menarik. Terus yang mulai aku bilang aku mulai olahraga tuh aku dibeliin dumbbell waktu itu. Dibeliin dumbbell 3 kilo. Dan aku bener-bener olahraga selama 5 bulan tuh pakai dumbbell 3 kilo tuh doang. Oke, ini menarik sih ya. Jadi berarti dari segi lingkungan keluarga pun semuanya memang banyakan orang-orang yang cukup rutin olahraga ya. Betul Papa gak sih? sih, papa aja Oh, papa. sih. Nah, sekarang berarti kamu di dalam keluarga ini kamu rata-rata adik-adik kamu punya adik kan? Cewek Iya, cowok? cewek semua, Cewek semua. dua-duanya. Wah, hebat sih. Hebat sih. Ini berarti kamu meniru papa atau memang atas kemauan diri sendiri nih? Sebenarnya atas kemauan diri sendiri, tapi aku bersyukur sih karena dianya jadinya juga kayak ngedukung gara-gara kan dia ngerti kan soal Oke. gym. Ya, jadi ada inspirasi juga lah ya dari papa lah ya, dari keluarga terdekat. Nah, gini. Ini pertama kali kamu memutuskan buat hobi saya ini bisa gue jadiin konten loh. Ini kenapa sih? Jadi tuh awalnya aku kan emang terinspirasi. Dari kecil tuh aku emang suka konten. Oh. Tapi cuman followersnya nggak banyak. Dulu zaman-zaman sebelum COVID suka ada nge-spam mainan gitu kan, mainin mainan taruh IG. Itu di zaman-zamannya dulu lah. Mainan apa? Squishy, slime gitu. Dulu tuh aku suka buat konten. Abis itu mulai COVID, aku juga nyanyi kan. Nah, aku suka buat cover di YouTube gitu kan. Terus lama-lama pas sadar kayaknya itu juga kurang naik, aku mulai pindah ke coba fashion. Terus kayaknya dulu aku juga fashionnya masih belum tahu style aku. Terus aku tuh awalnya cuman post-post di, aku punya personal account lain kayak bukan Naked kayaknya sih, bukan akun pertama aku. Aku tuh dulu suka upload di situ kayak cuman kayak orang biasa nge-gym foto gitu kan. Terus banyak yang bilang, "Ki, lama-lama badan lo bagus" gitu kan. Terus itu aku nanya ke teman-teman aku, "Menurut lo pada gue buat akun baru nggak ya?" gitu kan. Terus katanya, tapi waktu itu followers di first aku tuh udah 2000-an. Jadi tuh aku mikir apa lanjut dari situ aja, udah lumayan kan. Kalau mulai akun baru kan mulai dari nol lagi. Terus kata mereka buat akun baru aja nggak apa-apa dari nol. Soalnya kalau misalnya kayak gitu, jadi yang follow kamu tuh emang yang interested in your content, bukan karena emang udah bawaan dari awal gitu kan. Akhirnya aku buat akun baru. Terus kalau dari nama ya, sisi nama tuh aku awalnya mikir-mikir aja, dan kayak KitKat itu ada apa ya? Dari Keira, nama pertama aku, sama nama tengah aku. Itu ada kayak mirip-mirip dari situ lah. Iya, dan aku emang orangnya dulu suka banget sama coklat. Terus temen aku itu cuma asal nyebut doang KitKat Jeans. So kayak oke, menarik. Soalnya nggak ada lagi kan namanya KitKat Jeans kan. Lucu ya, bisa kepikirannya kok coklat ya. Gak tau lah pokoknya itu. Bertentangan dengan diet ya. Itu random banget sih. Tapi ya awalnya aku post-post doang. Oke. Kita balik sedikit ya. Jadi setelah kamu nge-gym nih, teman-teman kamu yang di lingkungan kamu nih ya, mungkin di sekolah lah atau di lingkungan teman main kamu, apakah mereka itu jadi ikutan nge-gym bareng kamu atau ya mereka nggak tertarik juga gitu loh. Ini Banyak saya juga sebenarnya pengen survei juga ya, nggak tahu ya sekarang di generasi muda itu apakah olahraga gym ini sudah menjadi prioritas ataupun daya tarik tersendiri gitu loh. Kalau dari cowok dulu ya, aku tuh kalau ngomongin gym ke teman-teman cowok, gara-gara kan mostly mereka nge-gymnya yang cowok tuh nge-gym ya. Itu udah normal. Ya. Tapi kalau perempuan tuh kalau sekarang kan nge-gymnya yoga, pilates. Nah, sejak aku ngepost gym ini, mereka tuh follow aku juga karena mungkin support ya. Terus mereka tertarik kayak, "Ki, bisa gak sih buat kayak gini kalau misalnya nge-gym? Ki, bisa gak sih badannya kayak gini kalau nge-gym?" Nah, aku tuh kalau misalnya ketemu mereka biasanya omongannya itu semua. Kayak gimana cara dapetin ini, kayak gimana caranya ngilangin lemak lah. Nanti aku ajarin ke mereka. Banyak sih yang mulai nge-gym karena aku. Ada satu teman aku, ini aku bangga banget sama dia. Jadi awalnya
dia cuma mau temenin aku nge-gym ya kan. Tapi awal tuh dia cuma cardio doang, kayak cuman treadmill lah, sampai aku selesai nge-gym tuh dia tungguin. Lama-lama mungkin dia ngeliat aku setelah 2-3 kali tuh tertarik kayaknya. Terus dia nanya, "Ki, gimana sih cara latihan? Boleh nggak ajarin gue dikit-dikit?" Akhirnya aku ajarin dia, ini cewek. Terus lama-lama dia udah mulai datang ke gym sendiri ya kan. Terus aku buatin program lah. Terus sekarang tuh dia udah turun jauh banget, berat badannya kayak 10 kilo kayaknya. Bentar. Kok bisa bikin program? Memang kamu dulu yang ngajarin kamu awal siapa sih? Aku tuh udah punya aku udah punya apa sih namanya, kayak coach tapi online. Itu dari kayak aplikasi gitulah. Nah, tapi yang ngajarin kayak gini tuh aku belajar sendiri. Aku cari kayak suka ada. Aku baca jurnal kan, suka baca jurnal, baca-baca. Memang suka baca, belajarin. Iya, dari YouTube lah, dari ini. Nah, aku tuh itu bikinin program dia tuh bukan dari makanan, enggak, saya kan susah ya. Tapi aku buatin program olahraga sama aku ajarin soal apa sih namanya, kalori defisit kalori, terus kayak high protein, cara ngitung protein harian tuh berapa gitu aku ajarin. Terus itu dia bilang ke aku, ini aku terharu banget sih. Tapi itu dia bilang ke aku kayak, "Ki, gara-gara lo gue jadi suka banget sama nge-gym dan itu ngubah hidup gue banget." Dan itu aku yang kayak gitu ya. Dan aku di situ aku sadar bahwa salah satu hal yang bikin aku suka ngonten itu karena orang-orang kayak gitu. Banyak yang suka pece-pece aku tuh bikin aku terharu banget loh, kayak oh gila ya gue bisa ngubah hidup orang ya gitu ya. Iya sih, cuman mungkin buat segelintir orang gym kayaknya biasa aja ya, karena kan menganggap hal itu cuman buat mungkin cari kesehatan atau lifestyle dan sebagainya. Tapi dibuat beberapa orang yang mungkin mungkin merasa tubuhnya kurang sempurna dan sebagainya, itu adalah memberikan harapan dan hidup baru mungkin ya. Nah, saya mau tanya ya, kamu waktu di gym ini sebenarnya struggle-nya apa sih waktu awal-awal? Aku waktu itu kan emang gak ada PT sih, aku kan gak ada PT kan. Jadi tuh aku bener-bener cuma ngikutin workouts dari TikTok, dari Instagram. Pernah cedera gak gara-gara ngeliatin gituan? Gak pernah sih, itu enaknya loh. Aku juga bingung, gak pernah cedera. Tapi ya emang aku baik video dari dulu kan, itu aneh banget gerakannya kan. Terus aku videoin emang buat ngeliat aneh gak sih. Terus kadang kayak aneh banget, aku harus benerin apa ya gitu kan. Itu sih struggle-nya, gara-gara aku pun malu sebenarnya, bukan karena gak bisa punya PT, tapi malu. Gara-gara kayak contoh aku pertama kali nge-gym di rumah, itu tuh aku nge-gym di dalam kamar, aku kunci. Terus setiap ada yang mau masuk, jangan masuk lagi olahraga, karena aku malu kan, dulu badan aku masih gede ya. Terus nanti kalau misalnya olahraga ngapain sih, sosokan banget, nggak bakal bisa. Gara-gara sebelum aku yang seriusin nge-gym ini, aku udah mulai banyak olahraga. Kayak dulu aku jump rope sering banget, so aku dulu suka tiap minggu lari di GBK lah. Terus dulu coba core workouts yang kayak apa sih itu namanya, yang kayak cardio ab workouts, terus kayak latihan kaki tapi nggak pakai latihan kayak tangan gini doang. Nah itu nggak pernah berhasil, jadi tuh aku juga malu kan, kayak ngapain sih lo olahraga tapi nggak berhasil. Kira saya mungkin dikit saya penasaran aja sih. Biasanya kalau orang malu untuk terekspos gitu ya, apa memang kamu pernah menjadi korban bully karena pada saat kondisi badan kamu atau gimana sih? Pernah. Aku selama pas masih SD kayaknya. SD tuh aku dibully terus-terusan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 aku dibully. Dibulinya dari segi sentuhan fisik atau cuman secara ucapan? Sebenarnya gini sih, kan dulu ya aku gendut juga ya kan. Terus dibanding teman-teman aku, terus aku kan ada keturunan Sundanya kan. Terus aku tuh dulu ada kumis tipis gitu kan. Ya kan. Terus tuh aku bener-bener yang kayak insecure itu sama penampilan aku. Aku dulu main basket loh. Aku dulu main basket SD dan baik yang begini, kayak itu kaki lo ngegelambir banget. Ben anak SD ngomong kayak gitu. Tau gak? Itu tuh dulu sakit hati banget. Dan aku bener-bener se-insecure itu. Sering gak makan lah. Itu dari SD sampai baru masuk SMA. Itu tuh dulu aku bener-bener yang gak makan gitu dietnya, karena gak ngerti kan. Karena emang bener-bener aku tuh dulu dibully itu. Dan kayak even, sorry to say, salah satu member keluarga aku kalau lihat maaf ya, dia juga suka yang kayak gitu, kayak gak usah makan lah, itu kamu berat badannya naik loh nanti, kayak gitu. Iya sih, tapi memang saya nggak tahu sih ya, kalau di cowok juga saya lihat kan memang kalau di umur SD SMP itu kan banyak hal-hal yang ucapannya itu mungkin kalau sekilas kita mungkin mikirnya kayak gila itu ngomongan kayak nggak difilter gitu ya, kayak nggak difilter ya mungkin. Tapi kan kalau di cewek kan mungkin lebih dalam aja ya, ngerti gak lo? Lebih nusuk gitu loh kan. Apalagi kan kalau yang gue tahu, kalau gue flashback dikit, gue juga pernah muda, ya kan? Gue juga pernah muda nih ya kan. Kalau gue flashback kayaknya waktu zaman SMP itu
kadang kalau cewek lebih serem. Omongan di depan sama di belakang lain nih, ya kan? Biasanya kan gitu kan kalau cewek kan. Di gitu, depan bener. baik, nanti di grup belakang Dia di omongin, situ. Waduh. Sedih sih memang kadang-kadang ya. Tapi dengan posisi sekarang lu udah move on dong dari bully-bulian itu dong. Udah Kan sih. masa kecil lah ya kan. Sebenarnya udah. Tapi ya kadang masih jadi kepikiran aja sih. Soalnya kayak tapi kan itu jadi motivasi juga. Kadang-kadang kalau misalnya mereka dulu ngebully aku, bisa aja aku gak kayak gini kan sekarang. Oke, berarti sekarang udah puas dengan pencapaian ini atau memang ada target lagi? Belum. Aku kayaknya sebenarnya sih mau nyoba kompetisi sih. Mau nyoba kompetisi? Wah. Iya. Tapi nanti 2026 paling. Mantap. Boleh. Nanti kalau misalnya kosong kontak-kontak ya. Boleh. Boleh juga itu. Boleh itu. Bagus. Ini sebenarnya yang gue penasaran lagi ya, dengan posisi lo yang sekarang aktif di konten di sosmed, baik itu di TikTok ataupun di Instagram. Sekarang masih ada nggak sih orang yang suka, kan pose lu kan bukan pose yang wajar untuk perempuan kan sebenarnya lo ya. Sebenarnya entah kalau gua yang mungkin karena kan gue juga udah om ya udah tua, jadi kalau mungkin kalau lihat yang gitu kan gue beranggapan ya ini anak muda, mungkin ada jokes yang dibalik itu gitu kan. Tapi kan kalau yang di usia kamu kan ada yang ngelihatnya itu sebagai hal yang serius gitu loh. Nah ada nggak DM-nya yang masih bully-bully juga? Sebenarnya enggak sih, aku nggak pernah dapet DM yang kayak ngira aku aneh, tapi itu lebih kayak ngapain sih berotot, cewek juga nggak bakal diapa-apain juga gitu. Itu cewek yang ngomong? Banyak kayak gitu, atau enggak kayak mesti kayak gitu sih cowok biasanya. Ini konsepnya gimana sih? Justru kalau cewek diapa-apain, kalau cowok diapa-apain aneh ya nggak sih? Enggak, iya. Tapi kalau cewek tuh nggak ada yang kayak gitu. Serius deh, nggak ada tau. Aku jarang dapet komen cewek yang aneh-aneh. Biasanya cowok. Karena antara emang Beast Way Concentrate, fuel for your inner beast. sorry itu sih mesum gitu, atau enggak yang anehnya tuh yang kayak gitu, kayak ngapain sih berotot, aneh banget. Atau enggak aku post before after, bagusan yang lama sekarang berotot kayak laki-laki gitu. Biasanya komennya di komen-komen gitu ya? Iya, tapi udah kepo juga ya orangnya, ngurusin nggak tahu hidup orang konsepnya ya. atau gimana gitu kan. Suka ngurusin hidup orang ya? Oh gitu. Tapi aku nggak bawa hati sih, gara-gara kan emang ya itu tujuan aku. Kalau misalnya nggak suka biarin gitu kan. Oke, gue nanya gini kan. Kalau sekarang kan lu kan udah punya pasangan. Ya. Waktu dulu nih, maksudnya sebelum lu mencapai kayak kondisi tubuh sekarang, itu punya pasangan nggak? Atau susah? Punya juga dulu kan? Soalnya ya emang kan gimana ya bilangnya, cantik itu relatif. Nah, kan? betul. Iya. Tapi ya aku juga awal mikir sih kalau misalnya nge-gym, kan emang dari awal aku udah tahu kan tujuan aku biar kurus. Terus sama pas udah kurus tuh aku ngelihat orang yang berotot cewek-cewek di luar negeri tuh keren-keren banget. Terus belum ada nih di Indonesia yang kayak gini, ya udahlah. Kenapa aku nggak coba gitu. Terlalu kan? sedikit sih yang di Indonesia. Iya, memang. di Indonesia dikit yang berani kayak gini. Biasanya kan latihan kaki doang gitu kan. Ya karena memang lifestyle-nya lah cukup berbeda sih di sini sih. Iya. Terus ya aku mikir nanti aku nggak punya pasangan lagi kalau misalnya berotot. Tapi ya udah biarin, lama-lama aku nyadar juga gara-gara yang nggak mau sama cewek berotot itu cowok yang kecil. Tapi kalau misalnya cowok yang emang berotot juga ya bodo amat kalau cewek yang Lu mau yang kayak gimana An? Yang berotot atau yang kecil? Tapi emang gitu kan? An? Bener kan? Gua nanya An, lu sukanya yang berotot atau yang kecil? Aduh, yang pas aja lah kok. Oh yang pas gitu. Kawinan. Nggak konsisten jawabannya ya. Iya nih, lu suka yang mana? Gede lah. itu balik gitu. Selera masing-masing. Iya, selera masing-masing. Selera masing-masing. Tapi kan kalau orang yang olahraga dan fitness kan maksudnya secara penampilan fisik kan lebih sehat ya kan. Itu juga. Lebih lean lah daripada orang yang nggak olahraga sama sekali, Iya, betul kan? bener. Dan gini ya, gue nggak tahu ya waktu gue di umuran kalian ya, di umuran kamu gitu ya, kita nge-gym itu ini ya punya perasaan lebih happy nggak sih? Ya kan? Iya sih, gara-gara ini jujur aja nih, dulu tuh ya, ini agak sensitif topiknya, tapi tuh dulu aku sempet tiap minggu tuh pakai terapi, bukan terapi sih, psikolog. Gara-gara emang aku dulu sempet di fase depresi, dan yang aku sampai yang
self harm gitu. Penyebab apa? Banyak sih, salah satunya itu yang karena masalah gelut, karena dan emang di lingkungan. keluarga besar aku juga baik yang kayak ngejek aku gitu lah. Sebenarnya ngejeknya sih lebih kayak kesadul, dan kalau aku misalnya bete nanti mereka alasannya ya kan kita peduli sama kamu. Tapi cara negur mereka mungkin salah gitu kan. Terus banyak juga sih faktor-faktor luar, dan emang dulu aku terima kasih banget nih sama psikolog aku dulu, dan dia yang itu ngasih aku nge-gym aja kayak gara-gara olahraga itu nggak usah naikin endorfin ya atau apa gitu. Nah itu bikin kayak, terus kan kalau olahraga sakit ya, jadi tuh sakit, aku dulu nyari rasa sakit untuk ngilangin rasa sakit di hati aku tuh dengan cara sakitin badan aku sendiri gitu kan. Oh, sampai kayak gitu. Iya, lebay sih, tapi emang kayak gitu dulu kan. Terus kalau misalnya aku nge-gym, berbekas gak? Tadinya berbekas tapi hilang sih sekarang sih. Karena dulu aku di daerah-daerah yang aku mungkin kayak di paha gitu lah. Biar gak ketahuan. Gara-gara dulu orang tua aku tahu, dan yang dulu tuh ya namanya juga pemikiran orang tua ya, banyakin ibadah kalau kayak gitu gitu. Lama-lama aku udah gak kuat banget, makanya waktu mulai psikolog. Terus waktu itu dia nyuruh nge-gym aja, gara-gara yang nge-gym kan juga bikin badannya sakit-sakit ya. Jadi tuh the pain itu jadi sama aja kayak nyakitin badan juga kan. Tapi ya hasilnya bagus. Ada manfaat yang didapat manfaatnya, lah, ya kan. Tapi memang ya gue paham sih ya, namanya juga ya gue juga pernah muda ya. Kadang bukan pendidikan ya, cara kita berucap sama setiap orang tuh nangkep tuh beda-beda. Ya kan. Bahkan contoh mungkin kayak gue kan 3 bersaudara, laki semua. Itu pun beda-beda. Misalnya dari 3 itu dikatain A gitu ya. Ada yang menanggapin itu sebagai motivasi, ada yang menanggapin itu semakin down. Beda-beda banget. Gitu loh. Jadi ya ini ya memang kalau saya kan udah sebagai orang tua ya, saya juga udah ada anak. Jadi ya kita udah paham lah, maksudnya memang penerapan setiap orang itu nggak bisa disamaratakan. Nggak semua orang bisa nerima atau merespon dengan hal yang sama, gitu loh. Dan kita nggak bisa paksain, itu sudah karakter setiap orang, berbeda-beda gitu loh kan. Contoh kayak Aan, saya suruh lembur, mau, kuat, gitu. Ngamuk, langsung buka baju marah-marah. Enggak lah, canda. Oh gitu? Serem ya, saya buka baju gitu ya. Canda ya. Tapi memang setiap orang berbeda-beda di sini ya. Nah, oke. Karena ini adalah suatu hal yang menurut saya unik ya. Jadi di umur kamu yang masih muda, terus menekuni fitness sampai dalam, terus mau berkompetisi juga dan sebagainya ya. Nah, di gym ya. Sebelum kamu sama Tegar, ya, banyak nggak cowok-cowok yang deketin? Ada sih, tapi gimana ya? Apa takut? Dulu ada kayak sama Tegar aja masih loh. Kan baiknya nggak tahu kan, kayak misalnya minta IG-nya dong gitu kan. Nah, tapi tuh aku orangnya malu ya. Lu kasih IG Terus Tegar lah. Enggak kadang-kadang suka ada yang nanya ke PT-nya nama IG-nya apa. Tapi biasanya pas DJ kan aku ngepost dia kan. Ya udah. Tapi happy dong. Maksudnya gini loh. Ini bukan, ini sorry ya Gar, ini bukan maksud gimana begini ya. Mas, gue cuma refleksi diri ya. Di sisi cewek nih ya, bukan karena mau bikin cemburu Tegar ya. Ngerti. Happy dong. Ketika ada orang yang mau ajak lu kenalan kan berarti artinya ada pencapaian sendiri dong. Berarti orang memandang lu beda atau gimana sih? Gue nggak paham. Sebenarnya bukan karena udah terbiasa sih. Wow. Tapi gitu. Sama. Tapi aku nggak ngeliatnya kayak gitu. Aku malah ngeliatnya tuh kayak, oh ya udah. Soalnya dari aku ngerasa paling jeleknya aja, itu dulu aku sempat punya pacar. Jadi emang aku nggak pernah yang kayak, gila nih gara-gara gue bener bagus nih. Saya kadang-kadang suka ada juga cowok yang datang kayak, lo kuat banget. Itu tuh baru aku yang kayak, oh ya makasih ya. Tapi ya aku gak nganggep, aduh ada cowok deh. Enggak, karena emang ada orang yang nganggep badan aku bagus aja gitu loh. Emang kayak objektif aja gitu. Oke. Jadi gak ada rasa gimana tuh. Berarti gak ada rasa, gak pernah menilai pencapaian kamu dari mata orang itu. Enggak sih, gara-gara contohnya pas aku kurus banget, itu kan juga baik kan orang yang bilang badannya bagus banget. Tapi ya aku mikirnya ya dari perspektif aku aja. Kalau aku belum suka ya gak suka. Oke, sekarang gini, keluarga kamu gimana? Keluarga terdekat yang tadinya sorry ya, maksudnya mungkin kurang baik lah ucapannya ke kamu, yang menyakiti perasaan kamu. Terus lihat kamu kayak sekarang gimana? Mereka kayaknya tuh contohnya nih ya, yang komen-komen itu
bisa dibilang itu udah tua. Oke. Ya, jadinya mereka emang gak main sosial media. Tapi mereka tuh tahu gitu kan, aku nge-gym. Jadi mungkin mereka juga sadar kayak aku pengen berubah. Jadi mereka udah gak pernah komen-komen lagi sih. Tapi kalau misalnya aku makan di rumah mereka, nanti mereka bisa gini, oh itu tambahin proteinnya kan, nge-gym kan, proteinnya tambahin gitu. Udah ngerti sih. Tapi kadang-kadang masih suka di-judge juga kayak, itu udah kurusan belum? Udah turun berat badan udah turun berapa? Sedang dulu tuh aku lagi bulking, so kayak lagi naikin berat badan sih. Nanti mereka kayak, buat apa? Gitu. Oke. Boleh nggak aku kasih kamu masukan dikit lah ya? Mungkin anggap aja lah ini apa ya? Sebuah kata-kata dari opa-opa ya. Om-om ya tadi ya. Om ya kan, yang sudah tua dan berumur ya. Iya. Ya mungkin buat cewek-cewek nggak cuman kamu lah ya di sana ya. Saya cuma mau info kalau sebenarnya kamu harus ingat, kita hidup ini bukan dari kata-kata orang. Iya benar. Ya. Orang itu nggak akan pernah berhenti. Benar. Dan kamu nggak akan bisa buat semua hati orang tuh bahagia. Senang, ya. Gitu loh. Jadi apapun yang mereka bilang, sebaiknya masuk kiri keluar kanan. Iya. Karena apapun yang mereka bilang itu tidak akan memberikan dampak apapun ke kamu kalau kamu nggak masukin itu ke otak gitu. Iya bener. Sejak aku nge-gym sih, aku udah nggak terlalu peduliin kata-kata orang sih. Nah itu yang bagus. Iya. Lanjut. Dan aku tuh belajar ini juga menurut aku menarik sih. Jadi aku pernah kasih tahu sama orang tentang blue hair theory. Jadi kalau misalnya kamu rambutnya aku rambutnya coklat misalnya, tapi ada orang ngomong gini, rambut hijau lo jelek, rambut biru lo jelek banget. Tapi kan aku tahu ya rambut aku bukan biru. Ya aku nggak bakal masukin ke hati dong, karena emang orang itu aja yang aneh gitu kan. Kayak gitu itu applies to kehidupan juga. Jadi misalnya ada orang bilang, lo gendut banget, tapi aku tahu aku nggak gendut, aku nggak bakal sakit hati gitu sih. Kayak aku juga nge-gym kayak gitu jadinya. Ada yang bilang, kayak lo jelek banget kayak gini, tapi ya aku mikirnya ya udah, mungkin emang buat orang itu badan aku kurang, tapi kan buat aku mungkin udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Bener. Bagus. Oke, kita ntar lanjut ke part 2 teman-teman.